dokter. Baik, terima kasih Dokter Priska Natalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mams yang sudah gabung. Sesuai dengan topik kita pada sore hari ini mengenai promil happy. Mengapa sih dok kita perlu promil? Nah sebenarnya Mams, promil itu tidak hanya dilakukan oleh pasangan yang sulit untuk mempunyai anak, tapi seyogyanya setiap pasangan yang sudah menikah, yang berencana untuk hamil, harus mempersiapkan diri untuk kehamilannya. Tentunya persiapan ini tidak hanya Mams saja, tapi harus dengan pasangan juga. Karena apa yang Mams makan, apa yang Mams lakukan, itu nantinya akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang janin ketika Mams hamil. Nah, sebenarnya bagi pasangan yang belum dikaruniai keturunan setelah 1 tahun menikah, ini yang kita sebut dengan pasangan infertil. Wanita itu sebenarnya Mams berpacu dengan waktu, ya, karena sejak kita lahir itu Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan jumlah sel telur yang fix lah, yang memang sudah ada di ovarium seorang wanita, dan itu akan berkurang dengan bertambahnya usia. Sampai kita memasuki masa menopause, sel telur kita akan habis begitu. Nah, dari data 65% wanita harusnya hamil dalam waktu 6 bulan. 85% itu akan hamil setelah dalam waktu 1 tahun pernikahan. Artinya ada 15% pasangan yang tidak berhasil hamil setelah 1 tahun pernikahan. Nah, inilah yang kita sebut dengan infertilitas. Jadi dari definisinya infertilitas itu adalah tidak berhasilnya pasangan mendapatkan kehamilan setelah 1 tahun menikah, berhubungan seksual yang rutin. Yang dikatakan rutin adalah 2-3 kali dalam seminggu dan tentunya tanpa menggunakan kontrasepsi. Nah, ini yang disebut dengan infertilitas. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa pasangan belum juga dikaruniai oleh keturunan. Faktor itu tidak hanya dari mam saja, tapi tentu dari pasangan juga, dari suami. Jadi kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah dari faktor suami. Kualitas sperma suami itu sangat menentukan tingkat fertilitas. Nah, masalah dari segi sperma itu mulai dari jumlahnya yang kurang, gerakan spermanya yang kurang aktif, dan juga bentuk sperma yang tidak normal. Sampai kondisi terberat yaitu tidak disemukan sama sekali sel sperma di dalam cairan mani. Yang kedua adalah dari segi si wanita. Nah, faktor infertilitas dari segi wanita itu kita bedakan menjadi 3. Yang pertama adalah masalah di ovariumnya, bisa karena disebabkan oleh sel telur yang tidak mau tumbuh dan berkembang. Ini yang kita kenal dengan PCOS, ya, Polycystic Ovarian Syndrome, di mana sel telurnya tidak bisa untuk berovulasi, tidak bisa pecah sehingga kehamilan tidak terjadi. Yang kedua, itu adalah masalah di saluran tubanya. Tuba falopii itu adalah saluran pembuahan. Diameternya kecil, hanya sekitar 5-8 mm. Dan di sanalah sel ovum, sel telur kita dan sel sperma bertemu. Nah, kalau seandainya terjadi sumbatan, maka pembuahan tidak akan terjadi, akan terhalang. Nah, sumbatan ini bisa disebabkan oleh yang pertama ada disebut dengan endometriosis. Yang kedua ada karena infeksi dan yang ketiga bisa karena adanya tumor. Nah, kemudian masalah dari perempuan yang ketiga itu adalah masalah di rahim atau di uterusnya. Masalah di rahim itu mulai dari adanya polip, mulai adanya mioma uteri dan juga adenomiosis. Nah, ketiga permasalahan tersebut akan menghalangi hasil pembuahan untuk tertanam di dalam rahim. Nah, yang ketiga faktor adalah kombinasi antara permasalahan dari suami dan juga permasalahan dari perempuan. Nah, oleh sebab itu, Mams, kalau memang terjadi infertilitas pada pasangan, maka apa sih solusinya? Yang pertama,
kalau dalam waktu 1 tahun kita sudah berhubungan rutin dan belum berhasil hamil, maka jangan ragu untuk berkonsultasi dan periksakan pemeriksaan diri ke dokter kandungan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa sih penyebab infertilitas pada pasangan. Nah, nanti sebaiknya moms datang ke dokter kandungan di hari kedua ya, ke hari kedua siklus menstruasi. Nanti moms dan juga suami akan dilakukan beberapa pemeriksaan, antara lain adalah pemeriksaan USG. USG yang dilakukan adalah USG transvaginal. Kenapa USG transvaginal? Karena dengan USG transvaginal itu akan lebih mempersingkat atau memperpendek jarak antara prop USG dengan organ dari rahim dan juga saluran telur kita, sehingga akan tampak di layar monitor lebih jelas. Kalau kita lakukan USG-nya lewat perut, lewat abdomen, lewat dinding perut, maka gambar yang akan tampak itu tidak terlalu jelas karena lapisan perut kita saja itu ada 7 lapis, apalagi kalau lemak dan dinding perut kita lebih tebal, begitu. Kemudian moms juga nantinya akan dianjurkan oleh dokter untuk melakukan pemeriksaan yang namanya hysterosalpingografi atau HSG. HSG biasanya dilakukan pada hari ke-10 atau hari ke-11 siklus menstruasi. Tujuan dari pemeriksaan HSG ini adalah untuk mengetahui apakah ada sumbatan di saluran tuba atau tidak. Karena saluran tuba itu dia tidak akan tampak dengan normalnya tidak akan tampak dari pemeriksaan USG, kecuali kalau tuba tersebut mengalami pembengkakan, diameternya lebih besar, itu baru bisa terlihat dari USG. Tapi kalau normalnya dari USG tidak tampak adanya bagaimana kondisi tuba kita. Makanya diperlukan pemeriksaan yang namanya hysterosalpingografi. Selanjutnya, pada suami akan dianjurkan untuk pemeriksaan yang namanya analisa sperma. Analisa sperma ini untuk mengetahui apakah ada permasalahan dari male factornya atau tidak. Apakah jumlahnya cukup, apakah gerakannya bagaimana, bentuknya bagaimana. Nah, dari semua pemeriksaan, maka nanti dokter bisa mengetahui, bisa menyimpulkan apa sih penyebab, ternyata ini penyebab dari, ya. Bagaimana Dokter Priska? Putus-putus, Dok? Analisis sperma tadi. Iya, baik. Iya, ini karena cuaca juga. Analisa sperma. Ya. Halo? Ya, di sini juga cuacanya jelek banget. Cuacanya jelek banget. Iya. Apakah suaranya terdengar jelas, Dokter Priska? Sip. Iya, baik, lanjutkan ya. Oke. Jadi untuk analisa sperma, ada permasalahan sperma itu ada 4. Yang pertama dari segi jumlahnya atau yang kita kenal dengan oligospermia. Kemudian juga gerakannya yang kurang atau dikenal dengan astenozoospermia, atau bentuknya yang tidak normal yang disebut juga dengan teratozoospermia atau azoospermia, yaitu tidak ditemukan adanya sel sperma di dalam pemeriksaan semen di bawah pemeriksaan mikroskop begitu. Nah, dari semua pemeriksaan tadi, mulai dari USG, HSG, analisa sperma, nah nanti baru bisa diketahui apa sih penyebabnya. Nah, kalau seandainya penyebabnya sudah diketahui, maka nanti baru si dokter bisa memberikan pilihan atau solusi program hamil mana sih yang cocok untuk ibu dan pasangan, begitu. Nah, mengenai program hamil untuk pasangan infertil, itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama dikenal dengan namanya cycle tracking atau tracking cycle. Jadi, yang kedua itu adalah inseminasi, dan yang ketiga adalah IVF atau bayi tabung. Yang tracking cycle itu bisa dikatakan prosesnya lebih alamiah karena dokter hanya memberikan obat untuk mematangkan atau menumbuhkan sel telurnya agar bisa terjadi ovulasi atau pecahnya sel telur begitu. Nah, pemilihan dari tracking cycle ini syaratnya adalah
kedua tuba si perempuan tidak tersumbat, kemudian sel telurnya ada, kemudian tidak ada masalah dari analisa sperma, maka masih bisa kita gunakan program hamil yang namanya tracking cycle. Tapi kalau seandainya permasalahannya adalah dari sperma, nah maka dokter kita akan menganjurkan untuk pilihannya inseminasi atau bayi tabung. Nah, yang pertama itu inseminasi dulu. Inseminasi itu merupakan suatu teknologi reproduksi berbantu di mana sel telur akan sperma yang sudah disaring dengan cara tertentu sehingga hanya sperma yang berkualitas nantinya akan dimasukkan lewat selang kateter ke dalam rahim dan akan dilepaskan atau disemprotkan dekat dengan saluran tuba sehingga nantinya si sperma mempunyai jarak yang pendek menuju ke si sel telur. Dia tidak melewati vagina lagi, tidak melewati rahim lagi, tapi memang di pintu saluran tuba. Jadi akan lebih tinggi peluang untuk bertemu dengan sel telur begitu. Kemudian yang ketiga itu adalah IVF atau bayi tabung. Bayi tabung ini direkomendasikan kalau seandainya yang pertama inseminasi 3 kali gagal. Atau bisa saja dokter menganjurkan, ibu langsung ke bayi tabung pada kondisi tertentu. Contohnya, pada kasus sumbatan kedua tuba, otomatis inseminasi tidak akan bisa kita lakukan. Yang kedua, adanya azoospermia. Kalau tidak ada sel sperma yang sama sekali, maka tindakan bayi tabung dengan metode tertentu akan langsung dianjurkan oleh dokter. Kemudian atau terjadi endometriosis, perlengketan yang hebat yang tidak memungkinkan untuk sel telur masuk ke dalam saluran pembuahan, maka dokter juga otomatis akan menyarankan bayi tabung begitu. Jadi sebelum pilihan program hamil ditentukan, maka memang moms dan pasangan harus menjalani beberapa pemeriksaan untuk menentukan apa sebenarnya penyebabnya. Baru nanti akan diketahui program hamil yang ideal untuk moms dan pasangan. Begitu. Kemudian tentunya karena anak itu adalah suatu anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh berhenti berharap, berhenti berdoa, tetap percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan sesuatu anugerah di saat yang tepat dan di waktu yang Allah perkirakan kita siap untuk menerimanya. Begitu. Begitu Dokter Priska kira-kira. Wah, subhanallah, Masya Allah, mantap sekali dari Madonna, keren, ada apa yang Wah, sinyal Dokter Priska. halo, gimana dok? Ya, sudah lebih baik dok. Pertanyaan ya sangat padat sasaran singkat bagus sekali saya pun selanjutnya ini sudah banyak sekali pertanyaan dari Instagram. Bagaimana cara membesarkan telur alami? Ini yang berhubungan dengan Oh iya, walaupun putus-putus ini ya dok, pertanyaannya bagaimana sih membesarkan sel telur? Nah, baik, permasalahan mengenai sel telur itu ada penyakit namanya PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome. Itu permasalahannya sebenarnya penyebab dari PCOS, penyebab pasti sampai saat ini masih belum diketahui. Tapi ada beberapa dugaan PCOS itu disebabkan oleh adanya hormon namanya kispeptin ya. Ini untuk moms disimak saja nama-nama hormon ini. Hormon kispeptin ini dihasilkan oleh otak yang mana dia nanti akan merangsang si ovarium kita, si pabrik sel telur untuk memproduksi hormon androgen yang tinggi. Hormon androgen itu adalah hormon
yang harusnya yang normalnya tinggi pada laki-laki. Tapi ternyata pada wanita PCOS, hormon androgen ini kadarnya tinggi. Kalau seandainya hormon laki-laki ini tinggi, maka dia nanti akan menyebabkan beberapa gejala seperti adanya pertumbuhan rambut atau bulu-bulu di lokasi-lokasi yang menyerupai pola pria. Contohnya di berkumis, kemudian di daerah dagu dia lebih berjenggot kesannya, kemudian pertumbuhan rambut-rambut di kaki yang lebih kasar dan tebal. Nah, inilah salah satu ciri seseorang PCOS. Nah, pada kondisi hormon laki-laki yang tinggi, maka sel telur kita yang ada di ovarium atau di dalam pabrik sel telur itu tidak akan tumbuh dengan baik. Dia akan kecil-kecil dan dengan jumlah yang banyak. Jadi PCOS itu adalah sel telur yang ukurannya kalau dari USG itu adalah 2 sampai 9 mili dan jumlahnya lebih dari 12 buah. Jadi dia kecil dan banyak. Di mana normalnya harusnya setiap siklus, setiap kita akan berovulasi di pertengahan siklus, itu harusnya ada satu sel telur yang ukurannya besar, yang lainnya kecil. Nah, tidak adanya sel telur yang ukuran besar ini tidak akan terjadi ovulasi. Kalau tidak terjadi ovulasi, sel telur tidak akan pernah masuk ke saluran pembuahan dan tidak akan pernah bertemu dengan sel sperma. Begitu. Nah, bagaimana solusinya, Dok? Nah, dari guideline tata laksana paling atas dari PCOS itu adalah modifikasi gaya hidup. Simple. Yang pertama bukan obat, tapi modifikasi gaya hidup. Nah, maksudnya apa? Yang pertama, harus berat badan ideal. Berat badan ideal itu bisa kita capai tentunya dengan menjaga makanan yang kita makan. Menghindari makanan yang tinggi kolesterol, tinggi lemak, tinggi gula, banyak tepung, karbo. Itu berbahaya untuk badan kita dan hanya akan menjadi deposit lemak yang membuat sel telur kita nggak mau besar. Kemudian tentunya kita harus aktivitas fisik, tidak boleh bermalas-malasan. Ya, walaupun sekarang zaman pandemi ya Dokter Priska ya, tapi tetap harus gerak. Tidak ada alasan untuk tidak gerak. Karena gerakan fisik itu atau olahraga fisik itu bisa kita lakukan di rumah. Sesimpel itu sebenarnya, tapi tetap banyak 1000 alasan untuk mulai untuk berolahraga begitu. Nah, kalau seandainya kita sudah mempunyai berat badan ideal dan aktivitas fisik, ini dari penelitian ternyata sangat berdampak terhadap pertumbuhan sel telur kita. Jadi jangan mikir yang macam-macam dulu, coba rubah dulu pola hidup kita. Nah, dengan pola hidup yang baik, gula darah yang ada di tubuh kita itu akan masuk ke dalam sel dan tidak akan tinggi di dalam pembuluh darah. Akibatnya gula darah kita akan terkontrol dan juga sel telur kita akan tumbuh dengan baik, tumbuh dengan optimal. Apa sih sel telur yang baik? Sel telur yang baik adalah sel telur yang ukurannya lebih dari 18 mm ketika dia memasuki pertengahan dari siklus haid kita atau menjelang masa ovulasi harusnya ukurannya di atas 18 mm. Taunya dari mana, Dok? Taunya dari pemeriksaan USG. Nah, itu langkah pertama adalah modifikasi gaya hidup. Yang kedua adalah kita harus berkonsultasi ke dokter. Tentunya nanti biasanya pasien-pasien dengan PCOS yang punya sel telur yang kecil-kecil sebagian besar mempunyai gejala yaitu gangguan menstruasi. Nah, nanti dokter akan memberikan obat-obat untuk menteraturkan siklus menstruasinya, kemudian juga memberikan obat-obat untuk memicu agar sel telurnya tumbuh dan berkembang. Dan kemudian nanti nanti di hari ke-12 siklus menstruasi baru dilihat apakah memang berhasil dengan obat-obatan dan modifikasi gaya hidup. Harusnya di hari ke-12 dari USG nanti akan terlihat adanya sel telur yang dominan yang ukurannya besar lebih dari 18 mm begitu. Baru nanti masuk ke masa subur dan dilakukan hubungan seksual di hari ke-12, 14, 16 dan diharapkan hamil secara alamiah. Nah, itu yang disebut dengan
tracking cycle begitu. Nah, jadi nggak usah ribet dulu, nggak usah dibayangkan susah-susahnya dulu untuk membesarkan sel telur ini ya Mams, Bunda di rumah coba modifikasi gaya hidup dulu. Banyak pasien yang berhasil hanya dengan modifikasi gaya hidup saja, sel telurnya bisa tumbuh dengan baik begitu. Begitu Dokter Priska. Iya, terima kasih dokter. Ternyata sesimpel itu modifikasi gaya hidup gitu. Itu adalah cara paling alami dan kita lakukan gitu ya. Jawaban dokter itu. Oke. Berhubungan dengan jawaban dokter tadi, ada pertanyaan tentang apakah kalau promil BB kita terus bagaimana cara BB promil dan cara menghitung kita. Tadi kalau sudah dokter singgung ya, dan bagaimana cara dengan USG hari ke-12. Ya, saya tangkap yang bisa didengar ya dok. Apakah untuk promil berat badan kita harus ideal begitu? Kalau kita definisikan promil tadi adalah semua persiapan yang dilakukan oleh pasangan sebelum hamil. Nah, sebaiknya berat badan kita harus ideal. Kenapa? Karena diharapkan sekarang adalah ibu-ibu yang hamil adalah ibu-ibu yang sehat. Tujuannya adalah agar menghindari komplikasi yang terjadi saat kita hamil. Dengan berat badan berlebih atau berat badan kita sampai BMI yang tumbuh besar lebih 4 kilo ataupun bayi yang gangguan pertumbuhan, itu semuanya bisa disebabkan oleh badan ibu yang berlebih, berat badan ibu yang obesitas yang tidak dipersiapkan hamil. Nah, apalagi untuk pasangan yang memang terbukti infertilitas sudah lebih dari 1 tahun, ternyata belum dianugerahi keturunan. Nah, itu memang sangat dianjurkan hamil dengan berat badan yang ideal. Dengan menurunkan berat badan akan berpotensi untuk memperbaiki kemungkinan hamilnya, meningkatkan peluang hamil. Begitu dari hasil penelitian apa pasien-pasien yang PCOS ya dokter, pasien PCOS itu kalau seandainya dia berhasil menurunkan berat badannya, itu kemungkinan peluang hamilnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan dia berat badannya obesitas atau overweight begitu. Dengan mengontrol berat badan sebelum hamil, kita terhindar dari komplikasi-komplikasi kehamilan, baik itu untuk janin yang kita kandung dan juga untuk Jadi emang disarankan untuk berat badan ideal ya dok ya. ya, Harapan ibu itu adalah ibu-ibu yang sehat untuk menghasilkan generasi yang sehat serta bisa meningkatkan peluang hamil untuk ya dok. Bukan teratozoospermia untuk promil dan berapa lama? Ya, teratozoospermia itu adalah permasalahan bentuk dari sperma yang tidak normal. Sebenarnya untuk bentuk sperma dari hasil analisa sperma hanya butuh minimal ya, paling sedikit 4% sperma yang normal bentuknya itu sudah bisa kehamilan. Ya, jadi kalau dari hasil data laboratorium itu terato itu adalah kalau bentuk sperma abnormalnya lebih 96%. Jadi hanya butuh 4% loh untuk hamil begitu. Itu kira-kira. Terato ini sebenarnya bisa disebabkan oleh kebiasaan suami ya. Ini tidak termasuk kepada permasalahan infertilitas yang sangat berat, ini tidak ya. Jadi bisa diperbaiki sebenarnya. Diperbaiki dengan cara apa? Yang pertama adalah kalau suaminya merokok,
tentu harus dihindari paparan dari asap rokok. Tidak boleh, ya benarnya dari penelitian asap rokok karena mengandung berbagai zat yang berbahaya seperti itu terbukti sudah diteliti ini, Dokter Priska, diteliti memang menyebabkan kerusakan pada sel sperma. Nah, jadi ibu-ibu walaupun tidak merokok tapi sering terpapar oleh asap rokok itu juga akan merusak sel telur dan kualitas sel telur ibu. Dihindari merokok dan paparan dari asap rokok tersebut. Nah, kemudian yang kedua dari hasil penelitian juga yang berkualitas dari sperma termasuk teratozoospermia yaitu kebiasaan mengkonsumsi alkohol. Tapi insya Allah kalau di Indonesia itu jarang ya dok ya karena mayoritas kita Islam karena ternyata alkohol itu juga merusak sperma dan sel telur. Kemudian kebiasaan olahraga. Nah olahraga ini perlu jadi catatan tersendiri. Kenapa? Karena olahraga yang terlalu berat atau terlalu lama laki itu akan merugikan si perempuan dan laki-laki tersebut karena akan merusak kualitas sperma dan juga merusak kualitas sel telur. Nah, apa sih olahraga? Apa kategori olahraga yang berlebihan? Nah, kalau dari jurnal ya itu dikatakan bahwa olahraga yang lebih dari 5 jam seminggu. Nah, ini perlu moms dan pasangan yang hobi berolahraga ya sport nah itu jangan sampai berlebihan, jangan lebih dari 5 jam seminggu. Nah skrotum sel sperma itu sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan juga perubahan. Nah, kalau seandainya suhu dari lingkungan skrotum atau pabrik sperma terlalu panas dan juga sering mendapatkan tekanan atau celana yang sempit, ketat, nah dia akan sangat sensitif sehingga akan banyak sel sperma yang mati atau sel sperma yang bentuknya terganggu atau geraknya lambat begitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu harus dirubah untuk menghindari terjadinya kelainan pada sperma termasuk teratozoospermia. Kemudian jika memang moms suaminya memang sudah terdiagnosa dengan teratozoospermia, itu sebaiknya mengkonsumsi vitamin yang tinggi dengan antioksidan serta makanan yang mengandung antioksidan tinggi. Makanan yang mengandung antioksidan tinggi dari ini yang berdasarkan hasil penelitian itu banyak pada buah dan sayur. Buah-buahan sebenarnya hampir semua buah direkomendasikan untuk pasangan yang ingin promil ya, tapi mungkin lebih spesifik kandungan antioksidan dan anti-inflamasi yang paling tinggi dan bagus itu seperti buah semangka. Selain dia menghidrasi tubuh dengan cairan menghidrasi, ternyata semangka mempunyai antioksidan yang tinggi dan vitamin B yang bagus untuk pertumbuhan dan pematangan dari sperma. Begitu, dari hasil penelitian begitu. Tapi semua buah boleh dimakan asalkan halal. Jadi semuanya boleh, tidak masalah, tapi saya lebih merekomendasikan untuk memakan semangka begitu. Kemudian kalau seandainya dan multivitamin. Nah, multivitamin yang tinggi antioksidan yang baik untuk sperma itu multivitamin yang mengandung zinc, selenium, glutathione, kemudian juga asam folat dan ubiquinon. Nah, ubiquinon atau kiten. Nah, terserah mereknya apa, tapi kandungannya yang penting ada semua itu di dalam multivitamin tersebut. Nah, coba multivitamin dan makanan tadi dikonsumsi selama 3 bulan, kemudian dilakukan pemeriksaan ulang analisa sperma setelah 3 bulan, dan kita lihat hasilnya bagaimana. Seharusnya dengan mengubah dan mengkonsumsi vitamin tersebut akan ada perbaikan dari kualitas sperma. Baik, kita lanjut ya dok. Ini nggak apa-apa, kita sampai jam 4 dok. Masih banyak pertanyaan. Boleh. Ya, boleh. Kalau pertanyaan langsung dari live, ada pertanyaan.
ada ini nggak dok tentang vaksin, titik vaksin COVID, apakah batasi itu promil atau minggu berapa minggu atau ya udah apa? Oh ya, ya, ini sesuai dengan kita lagi masa pandemi ya dok. Jadi vaksin COVID ini memang direkomendasikan dari dunia, kesehatan Badan Kesehatan Dunia dan juga organisasi profesi kita di Indonesia itu memang direkomendasikan untuk pemberian vaksin untuk ibu yang promil. Tapi ada caranya ya. Sebaiknya kalau ibu mau memutuskan untuk promil, sebaiknya vaksin terlebih dahulu, vaksin COVID terlebih dahulu. Nah, vaksin COVID ini ada dua, jadi pemberian pertama, kemudian 2 minggu setelah itu pengulangan dosis kedua. Nah, kapan kita promilnya? Dijarakkan 6 minggu setelah suntik yang kedua. Jadi 6 minggu baru ibu dan pasangan dan suami program hamil. Program hamilnya apakah dengan tracking cycle, dengan inseminasi atau dengan IVF, tapi memang dijarakkan 6 minggu dari vaksin yang kedua. Jadi insya Allah aman kalau ada jarak seperti itu. Baik dok. Nah, tapi kalau untuk tambahan informasi Dokter Priska, kalau untuk ibu hamil, kalau sudah hamil misalnya, sekarang sudah hamil, alhamdulillah sudah hamil, maka vaksin COVID untuk ibu hamil sampai saat ini belum ada penelitian, oleh sebab itu belum direkomendasikan pemberian vaksin COVID untuk ibu hamil. Oke. Kalau seandainya cuma suami vaksin dok, ini nggak vaksin, tunggu 6 minggu dulu. Iya. Ya, ya. Belum ada penelitian ataupun rekomendasi khusus untuk suami, tapi sebaiknya kita samakan saja karena yang promil ini adalah ibu dan suami, tidak satu orang saja. Karena kalau dalam agama kita suami itu adalah seperti benih, ibu itu adalah seperti tanah. Jadi dua-duanya harus dijaga. Benihnya harus baik, tanahnya harus subur. Nah, karena belum ada penelitian apa efek vaksin terhadap sperma, sebaiknya kita cari aman. Kita jarakkan dulu setelah 6 minggu baru program hamil, begitu. Baik dok, ini ada Dokter Rahmi dok. Halo Dokter Rahmi Ulfa. Tuh kalau lagi promil vaksinnya didakah atau gimana dok? Bagaimana? Kalau sekarang udah lagi promil nih sedang jalan promilnya. Oh iya betul. Ya, ini banyak juga pertanyaan pasien. Kalau kita sudah terlanjur promil, sebaiknya tidak divaksin. Kalau sudah terlanjur jalan promilnya ya, karena memang belum ada rekomendasi dan penelitian. Sesuatu yang belum ada penelitian pasti sebaiknya kita tunda begitu. Karena kita belum tahu apa sih efek vaksin ini terhadap janin, apalagi trimester. Kalau seandainya terjadi kehamilan di trimester pertama, nanti kita nggak tahu berapa lama sih vaksin ini akan hilang efeknya begitu. Jadi untuk menghindari itu, kalau yang sudah terlanjur untuk program hamil ya ditunda dulu. Kalau sudah datang ternyata program hamilnya gagal, bulan depannya menstruasinya keluar, nah baru kita vaksin saat itu gitu. Baik dok, ini ada lagi. Apakah sudah berkumis sejak kecil itu sudah pasti PCOS dok? Oh iya, baik, terima kasih Bu Amelia. Sebenarnya ada PCOS, kriteria PCOS pada remaja ya. Kalau sejak kecil kayaknya mungkin maksudnya remaja mungkin ya. PCOS itu ternyata tidak terjadi hanya pada masa reproduksi, artinya setelah kita di atas umur 25 tahun, tidak hanya itu, tapi pada remaja pun yang sudah memasuki akil balik, yang sudah menstruasi, itu ada kejadian PCOS, namanya PCOS remaja. Nah, untuk mengetahui apakah PCOS remaja ini terjadi atau tidak, diagnosis untuk menentukannya memang agak sedikit berbeda dengan kriteria untuk mengetahui PCOS pada dewasa. Perbedaannya adalah pada remaja itu harus dibuktikan dengan pemeriksaan hormon androgen tadi, hormon pria tadi. Hormon androgen, hormon pria itu contohnya adalah testosteron, dihidrotestosteron. Nah, itu harus diperiksa. Kalau memang terbukti dari laboratorium klinisnya ternyata hormon androgennya tinggi, gejala
gejala klinisnya dia ada berkumis atau pertumbuhan rambut-rambut atau bulu-bulu di lokasi yang menyerupai pria. Kemudian pemeriksaan USG, tentu nggak bisa USG transvaginal, tapi pada remaja masih bisa kita usahakan USG-nya per rektal untuk melihat kondisi ovariumnya. Jadi itu sih Dokter Priska yang membedakan PCOS pada remaja, kita harus pemeriksaan laboratorium. Nah, kalau pada dewasa, oh ternyata dia sudah mempunyai kumis sejak usia 12 tahun misalnya begitu. Apakah itu tanda-tandanya saya PCOS sekarang, Dok? Nah, untuk menegakkan penyakit PCOS itu ada 3 kriteria, minimal ada 2 dari 3 kriteria. Yang pertama adalah gejala gangguan ovulasi. Gangguan ovulasi ini bisa terbukti dengan gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi ini biasanya adalah oligomenore. Oligomenore itu artinya siklus haidnya yang tidak teratur, kadang sekali 3 bulan, sekali 5 bulan, atau amenore, dia hanya 1 kali setahun haid atau tidak datang haid sama sekali. Itu pertama. Yang kedua adalah gejala hiperandrogen. Hiperandrogen adalah gejala hormon pria yang tinggi tadi. Nah, karena hormon pria yang tinggi, maka akan ada pertumbuhan rambut-rambut di lokasi-lokasi yang menyerupai pria, berkumis, berjenggot, bulu kaki yang lebih tebal dan kasar, keriting, dan beberapa rambut-rambut halus yang tumbuh di daerah perut bagian bawah, di daerah lengan, daerah punggung. Nah, itu merupakan gejala hiperandrogen. Dan yang ketiga, pembuktiannya adalah dari USG transvaginal untuk melihat apakah sel telurnya kecil-kecil dan jumlahnya lebih dari 12 buah pada masing-masing ovariumnya. Kalau minimal ada 2 dari 3 kriteria, maka moms atau bunda di rumah itu sudah bisa didiagnosis atau ditegakkan penyakitnya adalah PCOS. Begitu, Dok. Baik, Dok, ini ada lagi, Dok. Apakah PCOS ini selalu berubah dan bagaimana dengan kurus, Dok? Gimana, Dokter Priska? Apakah PCOS ini selalu berhubungan dengan besar? Oh, dengan berat badan besar. Iya, atau ada kurus gitu, tapi dia PCOS. Oh, begitu, baik. PCOS ini faktor resikonya adalah berat badan yang berlebih atau obesitas, ya. Berat badan yang berlebih atau obesitas. Tapi kalau seandainya tetap kita kembali ke kriteria diagnosis dari PCOS, yaitu 2 dari 3 kriteria tadi. Kalau ada 2 kriteria tersebut, nah maka sudah bisa dibilang PCOS. Jadi tidak spesifik untuk berat badannya over atau under, tapi memang dari penelitian hampir lebih dari 90% pasien PCOS ini BMI-nya lebih dari 25 ya untuk overweight dan lebih dari 29 untuk yang obesitas. Makanya modifikasi gaya hidup dari PCOS untuk tata laksana yang pertama adalah penurunan berat badan, begitu. Baik, Dok. Kita lanjut. Dok, sperma yang keluar setelah hubungan badan itu wajar nggak sih, Dok? Itu apakah menyebabkan kegagalan kehamilan? Apakah benar sperma yang keluar atau bagaimana? Iya betul. Nah, sebenarnya yang diejakulasikan atau yang dikeluarkan oleh pasangan kita saat terjadinya hubungan seksual itu terdiri dari 2 hal, yaitu semen namanya, yaitu cairan mani, dan juga sel sperma. Nah, yang jumlahnya per kali ejakulasi itu normalnya adalah 2 sampai 5 cc, itu udah tergolong normal. Nah, apakah dan dalam proses alamiahnya memang tidak akan semuanya cairan tersebut akan disemprotkan atau masuk ke dalam rahim dan saluran tuba kita. Memang akan ada sebagian cairan yang mungkin akan keluar, tapi kita tidak bisa menentukan apakah itu cairan mani yang keluar atau memang sel sperma yang keluar. Karena sel sperma itu ukurannya sangat kecil, itu hanya sekitar 0,05 mm. Dan itu artinya kita hanya bisa lihat sel sperma tersebut di bawah pemeriksaan mikroskop. Jadi moms tidak perlu khawatir, 1 kali ejakulasi itu dikeluarkan lebih dari 15 juta sel sperma.
per ejakulatnya dan lebih dari 39 juta sel sperma per cc-nya. Artinya walaupun ada cairan yang keluar, tapi sebagian besar itu sel sperma dia sudah masuk ke dalam rahim, dan di sel sperma itu dia mempunyai kemampuan berenang dan bergerak yang progresif, sehingga nggak usah khawatir dalam kondisi yang keluar sebagian cairan itu normal-normal saja. Oke. Baik dok, kita lanjut, ada pertanyaan. Dok, apakah hasil USG baik merupakan tolak ukur tidak adanya gangguan untuk Oke, hasil USG, pemeriksaan ultrasonografi itu tujuannya adalah untuk menilai yang pertama adalah rahim. Apakah rahimnya ketebalan dari dinding rahimnya normal, ada polip kah, ada mioma uterika, atau ada tumor rahim yang lain seperti adenomiosis. Nah, itu bisa dinilai dari USG. Yang kedua, menilai ovarium atau pabrik sel telur. Itu akan kita lihat ukuran dari ovariumnya berapa, yang normalnya sekitar kurang dari 3 cm. Kemudian bisa dinilai sel telurnya ukurannya berapa. Normalnya sel telur itu ukuran kalau kita mau ovulasi adalah di pertengahan siklus itu adalah lebih dari 18 mm. Nah, kalau ternyata sel telurnya kecil-kecil, oh mungkin ini ada masalah. Atau di ovarium atau di pabrik sel telurnya ada kista, itu bisa dinilai dari USG. Ada kista, ada tumor ovarium, itu bisa kita nilai dari USG. Kemudian kelemahan dari USG ini adalah tidak bisa menilai saluran tuba falopi. Nah, saluran tuba falopi ini adalah saluran kecil yang diameternya cuma 8 mm, tapi dia sangat penting nilainya karena di sanalah tempat si sel telur dan sel sperma bertemu. Nah, kalau seandainya makanya dari USG kita tidak bisa menilai apakah tubanya bagus atau tidak. Apakah tubanya tersumbat atau tidak, itu tidak bisa kita nilai. Tapi kalau seandainya sumbatan tuba sudah mengakibatkan pelebaran dari tuba, dan itu sumbatan grade 3, sudah derajat 3, sudah derajat yang berat, baru bisa tampak dari USG tubanya terlihat. Namun dalam tuba yang masih normal, tuba yang kerusakannya ringan atau sedang, itu tubanya nggak bisa tampak dari pemeriksaan USG. Jadi tidak semua hal yang bisa kita lihat dari pemeriksaan USG, dan tidak ada jaminan kalau dari USG-nya normal, rahim dan pabrik telurnya normal, belum tentu tubanya normal. Kita perlu pemeriksaan lanjutan yaitu HSG, laparoskopi dan lain sebagainya. Begitu. Baik dok. Putus-putus lagi Dr. Priska. Iya, dari tadi semua apakah ada pengaruh terhadap promil tentang kalau kita kena pinggang, dok? Apa? Bagaimana, Dok? Jika sakit pinggang akan berpengaruh ke dalam tubuh, dok? Oh, sakit pinggang apakah berpengaruh terhadap promil? Iya. Oh, baik. Mungkin berkaitan dengan hubungan dok. Kalau ada. Iya, sakit pinggang ini penyebabnya ratusan, ya, banyak sekali penyebab sakit pinggang. Nah, itu harus digali sakit pinggangnya seperti apa, apakah menjalar, apakah nyerinya di ari-ari, atau sakit pinggangnya otot. Banyak komponen yang menyebabkan sakit pinggang, mulai dari tulang, otot, saraf, atau memang kalau berkaitan dengan reproduksi, dengan sistem kebidanan, itu bisa sakit pinggang ini disebabkan oleh adanya namanya infeksi organ panggul atau PID, pelvic inflammatory disease. Nah, keputihan yang kronis yang tidak diobati dengan baik itu bisa menyebabkan infeksinya naik atau ascendance, infeksinya bisa ke atas, bisa menginfeksi rahim, menginfeksi tuba, dan juga
kumannya bisa masuk ke dalam perut dan mengakibatkan infeksi di organ-organ di dalam perut. Nah, inilah yang menyebabkan PID atau infeksi panggul. Ini juga bermanifest terhadap nyeri. Yang kedua, nyeri pinggang yang dimaksud mungkin bisa disebabkan oleh endometriosis. Endometriosis itu adalah tumbuhnya lapisan endometrium di luar rahim. Normalnya endometrium itu tumbuh di dalam rahim, dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron kita. Nah, ketika kita menstruasi, lapisan endometrium inilah yang meluruh. Nah, namun dalam kondisi endometriosis, lapisan endometrium tersebut tumbuh di lokasi lain. Bisa tumbuhnya di tuba, bisa tumbuhnya di dalam rongga perut. Nah, ini akan menyebabkan nyeri yang hebat. Nyeri yang hebat ini tidak hanya dirasakan di pinggang atau sewaktu-waktu, tapi saat berhubungan pun kadang menyebabkan nyeri yang hebat. Nah, inilah parahnya endometriosis. Dia bisa tumbuh di mana saja dan menyebabkan keluhan yang sangat mengganggu. Nah, kalau nyeri pinggangnya disebabkan oleh PID tadi, infeksi sama endometriosis tadi, tentunya ini sangat mempengaruhi keberhasilan dari program hamil dan juga menjadi pertimbangan dari dokter program hamil mana sih yang cocok untuk penderita endometriosis, program hamil mana yang cocok untuk penderita infeksi dasar panggul. Begitu Dokter Priska. Jadi memang kalau itu yang dimaksud penyebab dari nyeri pinggangnya, ya ini sangat mempengaruhi keberhasilan dari program hamil kita begitu. Jadi memang kemudian dok, ada yang nanya, dok apa benar kunyit campur kuning telur ayam kampung campur madu itu bagus untuk sperma? Oh iya, kalau moms dan juga pasangan sering mendengarkan ceramah atau pernah membaca buku dari Dokter Ustadz Zaidul Akbar ya, Jurus Sehat Rasulullah, JSR ya, buku JSR itu memang di sana itu banyak disebutkan tentang khasiat rimpang dan makanan tumbuhan tanaman alamiah yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Salah satunya adalah kunyit. Nah, kunyit ini adalah salah satu rimpang yang memang sudah banyak diteliti khasiat dan manfaatnya. Ya, jadi ini tidak hanya dugaan lagi, tapi sudah memang dibuktikan dari penelitian kalau kunyit itu dia mengandung zat yang namanya kurmin kalau saya tidak salah ya, yang kurmin ini, halo. Nah, di mana dia sebagai peranannya adalah sebagai antioksidan. Antioksidan ini adalah zat yang sangat bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan dari sel sperma. Selain itu, kunyit ini juga dia sebagai antiinflamasi yang tentunya bagus terhadap pertumbuhan dari sel telur dan juga menjadi solusi terhadap beberapa permasalahan moms di rumah, seperti bisa diteliti ternyata bisa mengurangi keputihan dan sebagainya. Jadi memang memang benar itu sudah diteliti, kunyit mempunyai manfaat. Apalagi dicampur sama telur ya, telur itu sudah tidak diragukan lagi, itu merupakan suatu kandungan protein dengan asam amino yang lengkap di dalam telur. Kombinasi ini tentunya sangat baik untuk kesehatan tubuh kita dan juga mendukung program promil kita begitu. Promil yang beredar di pasaran efektif yang iya. Ya, yang bisa saya dengar dari Dokter Priska, bagaimana kalau kita melakukan promil mandiri dengan mengkonsumsi multivitamin seperti asam folat begitu ya? Kalau seandainya promil ini diartikan sebagai persiapan kita sebelum terjadinya kehamilan, sebenarnya sah-sah saja, boleh-boleh saja kita meminum vitamin asam folat atau makanan yang mengandung asam folat yang tinggi, itu boleh-boleh saja. Zat besi sebelum
hamil itu juga baik untuk kesehatan, itu boleh ya. Tapi kalau seandainya kita sudah tergolong kepada infertilitas, artinya sudah 1 tahun menikah, berhubungan seksual rutin tanpa kontrasepsi tapi belum hamil, berarti kita termasuk golongan yang 15% dari data tadi ya, golongan minoritas. Itu artinya ada sesuatu yang mungkin menjadi penyebab lain kenapa kita belum hamil. Nah, tentunya ini harus dicari tahu dengan mengkonsultasikan dan memeriksakan diri ke dokter spesialis kandungan. Nah, jangan menunggu sesuatu yang tidak jelas. Kita harus tahu apa sebenarnya penyebabnya. Ternyata penyebab dari infertilitas itu 50-60% disebabkan oleh faktor wanita, 30-40% disebabkan oleh faktor pria. Nah, dan dari hasil investigasi pemeriksaan sekitar 5% ternyata ada kelompok yang disebut dengan unidentified fertility. Artinya dari semua hasil pemeriksaan hasilnya normal, analisa sperma normal, dari si wanita rahim, tuba, ovarium bagus, tidak ada masalah, tapi ternyata tidak hamil. Nah, ini termasuk golongan yang 5% tadi. Nah, kalau untuk yang ada penyebabnya, misalnya gangguan sperma, atau ternyata tubanya tersumbat, atau ternyata dia PCOS, tentu tidak cukup dengan vitamin saja, dengan asam folat saja. Harus ada pendekatan khusus sesuai dengan penyebab agar program hamil tersebut berhasil. Dan untuk tahu itu kita harus periksakan diri begitu. Iya, baik dok. Jadi kalau infertilitas sebaiknya. Dokter Priska, ini putus-putus, tapi ini saya bisa baca pertanyaan dari Ibu Isna. Kalau promil yang mandiri dengan susu atau asam folat, saya mau menambahkan sedikit, Dokter Priska. Sebenarnya di dalam susu seperti Prenagen Essensis, kalau boleh sebut merek ya, susu untuk promil gitu saja. Susu untuk promil itu Mams harus lihat di kotaknya, di labelnya apa saja sih kandungannya. Nah, biasanya di dalam itu sudah ada kandungan asam folat biasanya. Asam folat 0,4 miligram atau sampai 1 miligram. Nah, kalau memang Mam sudah meminum susu, nah itu sudah tercukupi sebenarnya kebutuhan dalam 1 hari tersebut. Jadi tidak usah dikombinasi susu dengan asam folat karena itu akan jadi double jadinya. Jadi mungkin solusinya bisa diselang-seling. Mungkin hari ini Mams minumnya susu promil, besok minum tablet asam folat. Ya, besoknya lagi mau minum susu kembali. Jadi terserah mana yang cocok untuk lidahnya. Oh, saya ternyata nggak cocok minum tablet, dok. Saya lebih nyaman minum susu. Ya udah, nggak apa-apa, susu aja. Asam folatnya nggak usah, tablet asam folatnya nggak usah diminum. Terus boleh nggak dikombinasi dengan vitamin E? Boleh, itu memang bagus. Asam folat, vitamin E untuk promil itu bagus. Tapi kalau seandainya sudah ada di kandungan susu promilnya, maka tablet tersebut tidak usah diminum. Tapi boleh diselang-seling, beda hari begitu. Seorang ibu habis lahiran anak keempat secara normal, sampai sekarang. Baik, lebih kurang yang saya dengar setelah lahiran anak keempat, kemudian si ibu masih merasakan nyeri dan terasa ada sesuatu yang turun, begitu ya dok ya? Ya. Pada ibu ini memang beresiko untuk terjadinya namanya prolaps organ panggul. Nah, ini agak memang sedikit berbeda dengan tema kita hari ini, tapi tidak apa-apa. Saya coba jawab. Jadi ada namanya istilah prolaps organ panggul. Faktor risiko terjadinya prolaps organ panggul ini adalah yang pertama, melahirkan secara normal anak lebih besar atau sama dengan 4 ya. Pada ibu ini dia sudah melahirkan 4 kali, jadi mempunyai faktor risiko. Kemudian yang kedua, punya riwayat melahirkan anak yang beratnya cukup berat atau lebih dari 3,5, itu sudah termasuk yang cukup berat, lebih dari 3,5 kilogram.
Kemudian juga berpengaruh terhadap robekan jalan lahir yang terjadi saat persalinan yang mungkin penyatuannya menjadi tidak bagus. Kemudian juga otot-otot panggul yang yang kurang fleksibel dan kurang kokoh lagi begitu. Jadi prolaps organ panggul ini biasanya terjadi pada usia harusnya di atas 45 tahun atau lebih banyak terjadi di atas usia 50 tahun, tapi tidak tertutup kemungkinan terjadi pada usia muda. Nah, oleh sebab itu harus otot-otot ini harus dilatih ya. Otot-otot penyangga panggul itu adalah otot-otot yang menyangga rahim kita dan menyangga organ-organ di sekitar rahim. Kalau otot ini kendor, tidak kuat, maka bisa terjadi penurunan dari rahim ataupun penurunan organ-organ yang berada di dekat rahim. Nah, bagi ibu-ibu yang mempunyai faktor risiko tadi, sebaiknya disarankan untuk melatih kembali otot-otot dasar panggulnya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan senam Kegel ya. Senam Kegel ini bisa dicari di YouTube bagaimana caranya yang terbaik. Tapi intinya adalah kita mengkontraksikan kembali otot tersebut seperti menahan pipis, gerakan menahan pipis selama 5 detik, kemudian relaksasi kembali 5 detik dan dilakukan pengulangan selama 5-7 kali. Kemudian dinaikkan intensitasnya, dikontraksikan selama 10 detik, direlaksasikan kembali selama 10 detik sebanyak 5-7 kali, dilakukan 2-3 kali ronde dalam 1 hari dan itu dilatih selama 2 minggu. Nah, tapi sebelum itu tentunya Bunda yang punya pertanyaan tadi sebaiknya periksakan dulu ke dokter apakah memang terjadi penurunan dari organ panggulnya atau tidak ya. Dan penurunan organ panggul itu pemeriksaannya adalah dengan mengukur seberapa parah penurunan yang terjadi karena ada derajat penurunan dari organ panggul mulai dari derajat 1, 2, 3, dan 4. Dan kalau ini terdeteksi lebih dini maka hasilnya itu akan lebih baik begitu. Mempengaruhi kesuburan seorang pria. Nah, pembengkakan ya dok ya, pembengkakan buah zakar apakah berhubungan dengan kesuburan seorang pria? Sebenarnya tergantung kepada hasil dari analisa sperma ya. Pembengkakan buah zakar coba dievaluasi kembali pembengkakan buah zakar ini apakah diikuti dengan keluhan lain seperti bengkak yang disertai dengan nyeri. Kemudian kalau dipegang terasa nyeri dan ada bagian yang keras. Nah, itu perlu segera memeriksakan diri ke dokter. Mungkin saja terjadi peradangan atau ada akumulasi atau perkumpulan cairan di sana ya yang nantinya bisa berbahaya untuk si pasien. Tapi apakah ini mengganggu kesuburan belum tentu. Pembengkakan yang tidak terlalu besar, tidak nyeri dan tidak ada tanda radang, sebagian orang mengalami itu dan tidak mempengaruhi terhadap spermanya. Tapi memang perlu dilakukan evaluasi pemeriksaan sperma, apakah kualitas spermanya terganggu atau tidak. Selagi kualitas sperma tidak terganggu, semuanya normal dari segi jumlah, gerak dan juga bentuknya, itu insya Allah tidak akan mempengaruhi terhadap kemungkinan seorang laki-laki untuk menghamili atau ya mendapatkan keturunan begitu. Waktunya dok. Dan Sama-sama, mohon maaf Dokter Priska. Mohon maaf atas kekurangan dan kondisinya seperti ini dok, gangguan sinyal. Iya, iya. Ya ini sudah lebih dari waktu yang kita janjikan dan insya Allah kalau dokter Dona berkenan kita akan mengadakan Ya, insya Allah Dokter Priska.